Halo semuanya, kita bersama Pak Erwan Riyadi, founder GLK. Ya. Mungkin kita langsung aja Pak ya, tema kita ini kan tentang membudayakan literasi. Nah, sebelumnya kami ingin mengetahui dulu Pak perjalanan dari gerakan literasi yang ada di Kutai Kartanegara. Tentang GLK berarti. Tentang GLK. Baik. Sepertinya saya harus cerita sedikit ya. Iya. Historis berdirinya GLK, Gerakan Literasi Kutai. Sekira tahun 2017. 2017. Ya, pertengahan tahun 2017, seorang teman memberitahu saya tentang literasi dan GLN. GLN itu Gerakan Literasi Nasional. Sebuah gerakan resmi yang dibuat oleh pemerintah untuk menggunakan literasi secara nasional. Sebenarnya aku udah pernah mendengar istilah literasi itu beberapa waktu sebelumnya lah gitu ya. Cuma ya sekitar tahu aja lewat gitu kan, nggak punya ketertarikan secara khusus. Baru setelah aku mendalami informasi tentang GLN, sekaligus mendalami informasi tentang apa sih literasi itu, sampailah kemudian saya pada keputusan untuk oh iya, ini sepertinya harus bikin sesuatu deh. Iya. Maka ya dibentuklah GLK, Gerakan Literasi Kutai. Saya dan beberapa teman pada waktu itu pertengahan tahun 2017. Mungkin begini. Terus kenapa harus ada GLK gitu ya? Iya. Nah ini penting. Kenapa harus didirikan GLK gitu ya? Sederhananya begini. Gerakan itu kan biasanya muncul ya, atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang ketika ada situasi atau kondisi yang dianggap belum pas, ada sesuatu yang mesti diperbaiki. Nah, lakukan gerakan apapun itulah, secara umum demikian. Nah, GLK pun demikian. Kenapa GLK ini mesti didirikan? Ada satu hal yang sangat penting di situ. Ketika aku mulai mendalami informasi tentang literasi itu sendiri, ada satu fakta yang bagi aku ini miris, ini menyedihkan. Gitu. Tapi kok masyarakat gitu ya, bahkan bangsa ini kok kayaknya ada madem saja tentang itu. Apa itu faktanya? Fakta yang bagi aku ini, iya tadi itu ya sangat menyedihkan. Fakta bahwa indeks literasi nasional kita itu rendah, bukan sekedar rendah, sangat rendah. Oke. Nah, ada sebuah data ya yang dirilis oleh PISA. PISA ini kan sebuah institusi, sebuah program yang khusus mensurvei tentang kondisi pendidikan di negara-negara seluruh dunia, maksud Indonesia di dalamnya. Mereka merilis data setiap 3 tahun tentang indeks literasi. Ya. Nah, ini kan mulai tahun 2010 Indonesia ikut di dalamnya. PISA itu melakukan survei setiap 3 tahun. Nah, data 2010 itu mengejutkan. Dari sekira 70 negara yang disurvei, ya, Indonesia itu berada di urutan bawah, bukan paling bawah ya, bawah. Dari 74 negara, kita tuh berada di posisi 72. Wow. Kebayang nggak? Dari 74 negara yang disurvei oleh PISA, posisi kita berada di 72. Kalau misalnya di posisi 30 tuh mending lah, masih lumayan. 72. Kita sejajar dengan negara-negara miskin Afrika, kayak Botswana, Nigeria, simpel seperti itu. Gitu. Nah, aku ketika membaca fakta yang data seperti itu, waduh, gimana gitu? Ini kok urusan yang sepahit ini, kok kita tenang-tenang aja gitu. Nah, kembali kepada PISA tadi, PISA itu kan sebuah program yang dibuat oleh lembaga itu namanya OECD ya. OECD itu organisasi yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi.
Nah, mereka mensurvei itu untuk melihat perkembangan sistem pendidikan di setiap negara yang di kota. Posisi 72 dari 74. Survei tahun berikut posisinya nggak berubah. Ya, sempat naik beberapa periode, tapi belakangan terakhir ya 2018 survei terakhir dari PISA, posisi kita malah turun. Nah, survei PISA itu menekankan pada 3 indikator utama di situ. Ada membaca, kemampuan membaca, ini paling pertama. Yang kemudian yang kedua sains luas ya. Nah, yang ketiga itu matematika. Ini hal-hal yang dianggap dasar ya untuk disurvei untuk melihat kondisi. Ya. Yang disurvei itu kan pelajar memang. Ini pelajar itu kan menggambarkan kondisi keseluruhan sebenarnya. Tahun 2018 posisi kita masih di bawah. Hanya selisih beberapa saja dari negara yang paling bawah. Itu artinya apa? Selama 2010 sampai 2018 tidak ada perubahan signifikan, ya kan? Nah, aku kan merasa gini loh, ini kan hal yang sangat fundamental, gitu ya. Kok kita tenang-tenang saja dengan fakta dan data itu, gitu? Yang bikin data itu kan bukan sembarangan, itu bukan data main-main. Itu memang hasil survei yang sangat kredibel dan diakui di seluruh dunia. Aku ngerasa gelisah gitu loh. Wah iya, ini kayaknya ada sesuatu yang salah. Jadi pikir kalau bicara tentang indeks literasi nasional gitu ya, ini kan urusan negara, bukan cuma urusan masyarakat semata gitu, ini urusan negara. Nah, cuma aku paham kenapa misalnya juga hadir yang disebut dengan GLN ya, Gerakan Literasi Nasional. Itu artinya negara memang sudah punya kepedulian untuk itu. Cuma nampaknya ada problem tentang bagaimana bisa mengangkat itu melalui sebuah gerakan yang efektif. Nah, GLK itu hadir secara sederhana adalah untuk ikut berperan serta gitu, mengangkat indeks literasi. Ya, dalam hal ini kan daerah, karena namanya kan GLK, Gerakan Literasi kita. Ya, untuk membantu pemerintah untuk bisa menaikkan level literasinya sampai pada tingkat yang lebih baik, kalau perlu terbaik. Nah, untuk membantu itu kan berarti kan perlu melakukan beberapa hal ya. Nah, lahirlah kemudian GLK, ya kemudian apa namanya Gerakan Literasi Gerakan. Secara garis besar barangkali historisnya kayak gitu. Jadi kalau itu kan historis dari kegelisahan yang muncul dari berbagai masalah, terutama di tingkat literasi kita di Butar. Nah, kalau strukturnya sendiri gimana, Pak? Sejak 2017, GLK itu kan memang dibangun dengan format komunitas. Artinya ya kita berkumpul beberapa orang awalnya di GLK, kemudian masuk ke beberapa teman-teman baru yang lain yang memang punya perhatian, ya, punya orientasi lah gitu ya untuk bisa ikut serta membangun negeri ini melalui gerakan literasi. Gitu. Jadi sekarang GLK itu sendiri masih seperti komunitas? 2017 komunitas. Okay. Nah, seiring perjalanan waktu, sesuai memang dengan rencana awal bahwa ini kan hal serius ya. Kita nggak kepengen membangun literasi itu hanya sekedar iseng gitu. Saya kepengen membangun literasi itu dengan cara-cara yang lebih bagus, ya, lebih profesional. Maka seiring dengan kesiapannya, ya alhamdulillah mulai Juni tahun 2021 ini GLK itu sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah yayasan. Kenapa demikian? Karena ya tadi itu saya pengen literasi digerakkan dengan cara-cara yang lebih profesional, dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yayasan kan dia kan sebuah organisasi formal gitu, ada hukum, nanti ada struktur, ada program kegiatan dan seterusnya. GLK mulai masuk ke level itu, tapi ini kan masih baru ya. Masih baru sebulan, ya mungkin 2 bulan lah kita mengenal dulu untuk persiapan manajemen dan segala macam.
Tapi kan pasti ini Pak ya. Saya juga melihat di sekretariat kita ini kan ada tulisan what your idea, what your plan. Nah, bagaimana nih program GLK itu sendiri? Iya, kalau bicara keinginan, kemauan itu kan ya lah tinggi banget lah. Iya. Gitu ya. Setinggi-tingginya kita kepengen berbuat. Tapi pada akhirnya kan kita juga harus menyadari tentang realitas kemampuan. Ya, kalau mau diukur-ukur kemampuan kita sebetulnya apa sih? Gitu. Kita kan cuma sekumpulan orang-orang yang biasa-biasa saja mau mengurusi sesuatu yang besar gitu. Itu kan sebenarnya di luar kapasitas kita lah kalau mau jujur gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau mau melakukan sesuatu yang dianggap baik, ya kita nggak mesti ngukur tentang hebat atau enggak gitu. Semampu kita. Nah, bicara tentang apa yang mau kita lakukan ke depan, ini kan sekarang dalam format yayasan kan sedang mempersiapkan, sedang menggodok segala macam. Baru ya. Ya nanti ketika sudah terbit profilnya akan terlihat dengan jelas apa sih yang mau kita lakukan. Tapi mungkin bisa saya kasih gambaran sedikit ya, mungkin ya. Di strukturnya GLK itu sendiri ya, selain ada ketua, ada sekretaris dan segala macam, ada divisi di situ. Ada 3 divisi yang disiapkan untuk menjadi mesin penggeraknya GLK. Yang pertama itu divisi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Ya kan? Apa yang mau dilakukan? Ya, banyak lah. Jadi kita mau bangun sumber daya manusia gitu. Perubahan mindset ini Mau bikin pelatihan kah? Mau bikin apalah seminar lah, apalah kayak gitu ya, banyak kan. Nah yang kedua itu divisi yang berhubungan dengan perumasan, promosi dan event. Ini penting ya untuk sebuah gerakan agar dia menjadi menarik gitu. Promosi dan event itu diperlukan, dan itu sudah pernah kita lakukan beberapa kali kan, bikin acara kayak gini kayak gitu. Salah satunya adalah event yang kemarin sempat kita luncurkan, misalnya itu planning literasi. Kemarin bekerjasama dengan perpustakaan ya. Nah, sayangnya kan kondisi COVID, ya ini harus kita tunda semua. Nah yang ketiga itu divisi yang berkaitan dengan database pastinya, kajian dan penerbitan. Itu artinya GLK ke depan ingin melakukan banyak kajian berkaitan dengan literasi dan sekaligus akan menerbitkan banyak buku atau setidaknya semacam artikel atau jurnal yang semua berkaitan dengan literasi. Nah itu kira-kira ruang lingkup apa yang mau melakukan untuk ke depan. GLK format yayasan yang sudah terstruktur. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan dari dulunya hanya komunitas, sekarang melihat kondisi yang ada ya kan, mereform diri sebagai yayasan. Nah, kita tadi banyak bicara terkait mengenai masalah literasi itu sendiri. Nah, bagaimana sih Pak Erwan untuk perspektif Pak Erwan terkait mengenai masalah literasi itu sendiri? Mungkin kayaknya kita harus tahu dulu tentang literasi menurut orang-orang gitu. Sebelum literasi menurut aku. Literasi ini kan sebenarnya bukan istilah yang baru ya, tapi baru dikenal di kita di Indonesia itu ya baru tahun 2000-an, baru 2000-an kan masih dini sekali. Iya. Nah istilah literasi itu sendiri secara resmi kan diketahui bahwa saat kata itu masuk dalam kamus bahasa Inggris ya, kamus Inggris, kamus Merriam-Webster kalau nggak salah tuh, di situ diadopsi literasi bahasa Inggris ya, literasi. Di situ literasi itu diartikan sebagai ability to read and write. Jadi literasi diartikan sebagai sebuah kemampuan yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Nah, kamus Webster ini kan itu dirilis ketika kata itu masuk, terus sekitar tahun 1800 sekian, cukup lama. Nah, di negara lain istilah literasi ini sendiri sebenarnya sudah mulai muncul di era itu, sampai kemudian tahun 1900-an itu sudah mulai. Di kita belum, kita baru tahun 2000-an ya kan? Nah
pemahaman dasar tentang literasi itu sendiri memang tidak akan pernah lepas dari yang tadi itu, ability to read and write, kemampuan yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Sampai sekarang banyak orang yang masih memahami literasi itu seperti itu, dan nggak salah, karena memang pemahaman dasar dari literasi adalah itu. Nah, tapi belakangan ya, definisi literasi itu juga semakin tergradasi, meluas. Oh, justru meluas. Semakin meluas. Yang semula hanya berkaitan membaca tulis kemudian dikaitkan dengan hal-hal lain yang relevan. Nah, beberapa pihak kemudian membuat definisi tersendiri gitu tentang literasi. Secara umum memang masih mengacu kepada pemahaman dasar bahwa literasi itu berkaitan dengan membaca dan menulis. Nah, beberapa definisi yang lain sudah lebih ekspansif gitu. Beberapa menyebutkan literasi itu adalah seperangkat kemampuan. Nah, kemampuan ini kan berarti pengetahuan dan keterampilan yang memang bersumber dari kemampuan membaca dan menulis tadi. Nah, UNESCO sendiri sebagai sebuah lembaga dunia gitu, dia menyatakan literasi itu seperangkat kemampuan ya, yang didapat dari kemampuan membaca dan menulis. Ya, nah, jadi masih menggunakan pemahaman tentang membaca dan menulis, tapi sudah mengkaitkan dengan fungsi untuk mengarahkan itu, ya, tidak hanya untuk sekedar baca dan tulis, tapi juga untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang lain. Nah, itu sudah lebih meluas. Gitu. Ada lagi yang mengatakan ya tadi itu seperangkat kemampuan yang berkaitan dengan membaca, menulis, berhitung, berbicara, gitu ya, berkomunikasi, apalah gitu ya, yang tidak hanya tentang membaca dan menulis. Nah, artinya apa? Ada upaya memang untuk melebarkan definisi seperti itu. Kalau di masyarakat umum sendiri ya, kalau kita mau gali tanya literasi itu apa sih, tahu nggak? Banyak yang nggak tahu. ya begitulah keadaannya. 2017 itu waktu aku bikin literasi pertama gitu. Nyaris tidak ada satupun orang yang tahu tentang literasi itu apa. Itu apa Pak? Barang apa lagi nih? Apa ini, nggak pernah dengar malah kan? Gitu. Nah, kondisi demikian. Itu tahun 2017. Sekarang 2021 sudah mulai banyak yang tahu. Ya kan, ya kita senang, aku bersyukur lah masyarakat sudah mulai Open minded, tertarik dengan isu berkaitan dengan literasi. Nah, sekarang gini. Terus kalau menurut aku sendiri literasi itu apa sebenarnya? Nah, ini ya. Ya tentulah aku nggak akan lepas dari definisi yang disampaikan oleh para ahli, termasuk definisi yang disampaikan oleh lembaga resmi tadi. Definisi literasi tetap harus mengacu kepada literasi dasarnya tentang kemampuan membaca dan menulis. Cuma aku memang sejak awal kenapa ingin terlibat dalam menggerakkan literasi. Aku kepengen bukan cuma bicara tentang membaca dan menulis, luas dari sejarah. Jadi sederhananya begini, aku memahami literasi itu sebagai seperangkat kemampuan. Ya, aku sepakat dengan yang UNESCO, dengan yang dari NLF apa gitu ya, yang mengatakan itu seperangkat kemampuan. Jadi literasi itu seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh kita, oleh manusia. Nah, kemampuan tadi itu kan pengetahuan ya, keterampilan, berarti kan kompetensi. Iya. Seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh kita yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari dan orientasikan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Jadi seperangkat kemampuan, kompetensi yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan semua problem hidup dan membuat hidup menjadi lebih baik, ya kan? Itu literasi.
kan kalau kita sampai kepada pemahaman seperti ini, gitu ya, orang normal pasti akan mengatakan, oh ini pasti hal yang penting dan semua orang berkepentingan dengan itu. Kan semua orang secara naluri, gitu ya, kepengen hidupnya kan lebih baik, ya kan? Kepengen kemampuannya meningkat, kepengen semua masalah bisa diatasi, kan begitu. Nah itulah literasi. Pertanyaannya, sampai sejauh mana kemampuan kita, sampai sebesar apa kemampuan literasi kita, tingkat literasi kita. Nah ini jadi pertanyaan. Kalau melihat hasil survei tadi, enggak, ya kan? Nah, kebayang sebenarnya hal yang sebetulnya menjadi hal yang penting bagi semua orang justru terabaikan. Kita ngerasa itu memang iya, itu keinginan kita, itu kepentingan kita, tapi kita tidak melakukan semua itu dengan sangat serius, ya kan? Dan itu berarti kan masalah. Nah masalah itulah yang mau dibantu perbaiki oleh seperangkat kemampuan, kompetensi. Bagaimana mungkin kita ingin membangun negeri ini dengan tingkat SDM yang tidak memadai? Kan nggak logis sih. Negeri ini kepingin unggul, ya kan? Bagaimana mungkin dengan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan itu? Nah ini kan isu-isu yang penting sebetulnya. Negara bertujuan untuk itu. Masyarakat kepingin menjadi seperti ini. Semua orang kepingin hidup lebih baik, ya kan? Tapi urusan yang itu yang kita sebut dengan literasi tadi, ternyata malah tidak punya perhatian besar. Itu masalah. Masalah yang dibantu oleh kami di GLK untuk diperbaiki. Ya itu. Sehingga tidak heran ketika misalkan sumber daya alam kita, ya kan, banyak dikelola bukan dari warga-warga kita sendiri, ya, yaitu kan pengaruh-pengaruh. Itu sebuah fakta yang gampang kita lihat, ya. Ketika kemudian kita lebih banyak bergantung dengan sumber daya alam, itu juga fakta sebetulnya, bahwa ternyata kita belum cukup siap dengan sumber daya manusianya. Padahal ketika bicara tentang keunggulan, selalu dia akan terhubung dengan kemampuan sumber daya manusia. Atau begini, kita lihat fakta saja lah, sejak zaman dahulu kala. Sebutlah misalnya ada sebuah negara atau ada peradaban yang kita sebut maju, gitu. Aku bisa pastikan tuh, negara atau peradaban itu disebut maju dan pasti literasinya bagus. Sebut saja siapa? Mesir kuno, literasinya bagus. Yunani kuno, literasinya bagus. Sekarang Eropa, Amerika, literasinya bagus. Tentu ketimbang kita lah, gitu. Lah, tapi kan kalau kita memang kepingin maju, kepingin unggul, literasi harus dibenahi, bro. Ya kan? Literasinya harus dibenahi. Masuk akal kan? Kalau nggak serius mengurusi itu, jangan harap hasilnya memuaskan. Logis kan? Tapi perspektif kita itu, masyarakat itu kadang melihat ketika ada hal-hal yang berbau literasi itu mereka agak malas. Karena apa? Karena terpaku pada membaca, pada segala macam yang kadang ya, itu dari lagi. Gitu. Itu tadi. Jadi sekaligus kan nanti kan ada upaya dari gerakan ya. Coba memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat, pada lain bahwa literasi itu bukan cuma berkaitan dengan buku, dengan baca, dengan menulis, nggak cuma itu. Literasi itu berkaitan dengan semua aspek kehidupan kita, ya kan? Semua urusan hidup kita ada di literasi. Nah, atau begini, untuk lebih jelas, aku mesti menghubungkan antara literasi dengan pendidikan dan budaya. Kan kalau kita bicara pendidikan, orang udah paham gitu ya. Oh iya, pendidikan perlu gitu. Oh, pendidikan itu apa? Oh, ada pelajaran, nanti ada guru, ada murid, ada apa, itu pendidikan. Orang paham. Ketika bicara budaya pun orang udah paham. Oh, ada produk ini, ada itu.
Tapi ketika bicara literasi itu agak sulit, karena dia cenderung abstrak, agak susah untuk bisa dilihat apa tuh literasi, wujudnya apa. Itu salah satu yang membuat orang tidak cukup peduli tentang literasi. Nah, ya itulah hal-hal yang mau kita coba berikan pandangan bahwa literasi sebetulnya hal yang sangat penting. Aku selalu mengatakan di berbagai kesempatan bahwa pendidikan dan literasi dan budaya itu 3 hal yang sangat berkaitan dan nggak boleh lepas. Nah, selama ini orang cuma paham tentang pendidikan dan budaya, literasi ditinggal. Bukan kesalahan masyarakat, karena memang dari negara sendiri sebetulnya sih, kalau menurut aku tuh, ya memang sejak awal tidak memberikan pandangan itu kepada masyarakat. Pentingnya kita untuk serius membangun literasi. Gitu. Wow. Oke, selanjutnya Pak. Nah, selanjutnya nih, apa sih yang menjadi kendala-kendala dari GLK ini kan, dan juga apa rekomendasi GLK ini kepada tadi disebutkan mengenai pemerintah dan segala macam. Kalau bicara kendala ya pasti banyak. Ya. Ya tadi itu sih, ini kan sebuah urusan besar dengan banyak masalah di dalamnya, dengan banyak kendala-kendala di dalamnya. Nah, sementara kita ini kan cuma hanya beberapa orang gitu kan, kecil gitu loh. Kan nggak pantas sebetulnya hanya beberapa orang kok berani-berani ngurusnya kayak gitu. Tapi begini, kembali kepada prinsip tadi gitu kan. Ya kita paham dengan realita, kita sadar dengan batas kemampuan kita coba lakukan sebisa yang kita mampu. Terus apa kira-kira selama ini masalah atau kendala yang dihadapi? Masalah dan kendala klasik sebenarnya apa itu? 2 hal, dan ini selalu ada dalam hampir semua urusan SDM dan SDU. Kita bicara sumber daya manusia. Gerakan ini kan perlu orang-orang banyak gitu, orang yang punya kapasitas untuk melakukan gerakan, dan itu kan susah. Jadi kalau aku biasanya mencari orang-orang gitu ya, kasih mereka, yuk ikuti gerakan. Ya itulah, karena perlu SDM yang banyak gitu. Dan SDM tidak tersedia. Mungkin banyak juga yang mau terlibat, tapi kapasitas kan gerakan memerlukan kapasitas gitu ya. Nggak bisa dong hanya dengan SDM yang seadanya gitu. Makin bagus kualifikasinya, pasti makin baik kok. Nah, tidak mudah bagi kita untuk menjadi SDM di sini. Dan kita tahu itu kan, kondisi di daerah kita kan seperti apa. Kan kita tahu sebenarnya. Nah, yang kedua udah pasti kita bicara tentang finansial. Gerakan itu kan bukan cuma tinggal di rumah. Gerakan itu kan dia melakukan macam-macam. Ketika bicara melakukan, dia bicara operasional. Nah, ketika bicara operasional, perlu penunjang. Yang pasti adalah finansial. Nah, sekarang finansial dari mana? I don't know. Kan kita nggak punya donatur, kita nggak disubsidi juga oleh pemerintah dan seterusnya gitu. Ya, ini kita lakukan sebisanya saja. Dan faktanya kita bisa melakukan beberapa gitu, meskipun nggak banyak dan besar. Nah, kalau kita ingin melakukan hal yang banyak dan besar, kita perlu uang yang memadai untuk itu. Berapa banyak? Ya semakin banyak semakin baik. Kebayang aja ini urusan besar, sulit, ya kan? Kira-kira berapa uang yang perlu digelontorkan untuk bisa mengakomodir itu? Ya besar sekali. Kalau kita bicara anggaran, ya masa iya sih urusan sebesar ini hanya bisa disentuh dengan dana cuma 500.000 sebulan? Masuk akal nggak gitu kan? Sangat tidak lah kan? Harusnya sudah angka miliaran kalau bicara sumber daya manusia. Nah sekarang apa hubungannya dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat di luar tempat literasi? Apa yang menjadi harapan-harapan dari gerakan? Ya sekali lagi, kalau kita bicara literasi, kalau kita bicara tentang membangun sumber daya manusia,
itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah kan, ya kan? Nah, pemerintah punya mandat, punya otoritas juga, ya punya tanggung jawab juga untuk urusan, dan sudah dilakukan sejak lama, sejak awal. Seperti yang disampaikan tadi di awal, kita baru belakangan ini saja punya kepedulian lebih tentang literasi, dan apa yang kemudian dilakukan selama ini khususnya oleh pemerintah, kalau menurut pandangan pribadi memang belum cukup, akan jauh dari cukup. Maka diperlukan upaya-upaya lebih. Sekarang kalau kita bicara konteks pemerintah daerah, seperti apa? Tadi kan nasional saja belum se-efektif yang kita harap. Di daerah tentu kondisinya akan lebih di bawah itu. Lalu apa harapan dari gerakan itu? Sederhana saja mungkin ya. Yang pertama, kami kepingin pemerintah, khususnya pemerintah daerah, memberikan kepedulian yang lebih untuk membangun literasi, membangun kompetensi dari, memberikan perhatian ya, kemudian sampai kepada upaya untuk membangun goodwill ya, keinginan yang serius sampai nanti pada saatnya bisa membuat semacam konsepnya, atau sebutlah semacam blueprint atau master plan yang berkaitan dengan pengembangan literasi, sekaligus membuat berbagai program dan kegiatan yang untuk. Nah, ini harapan besar sebetulnya. Sekali lagi, karena ini isu besar. Pemerintah daerah harus terlibat di urusan ini dengan sangat serius. Bahkan menjadi pemain utamanya, bukan di gerakan masyarakat sebetulnya. Selanjutnya, ketika sudah ada goodwill, ada program dan seterusnya yang berkaitan dengan itu, maka hubungannya lagi dengan masyarakat, perlu ada keterlibatan. Ya, maka nanti ujungnya adalah terbentuknya sebuah kolaborasi ya, antara elemen-elemen yang berkaitan dengan upaya pengembangan literasi dan sumber daya manusia tadi. Ya. Kerjasama yang lebih sinergis, karena ini hal besar, urusan besar, nggak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, mesti ada kolaborasi. Nah, ini yang mau kita bangun ke depan, harapan sekaligus ya rencana kita sebetulnya juga untuk membangun itu. Nah, tadi itu kenapa kira kemudian harus dibikin formal gitu, untuk sebuah lembaga, supaya itu bisa lebih bisa berhubungan dengan pihak eksternal dengan lebih nyaman. Nah, itu rencana ke depan, udah disiapkan gitu. Kita mau ngapain. Detailnya ya banyak lah. Nanti kalau profil udah terbit kita bisa baca dan pelajari. Mungkin yang terakhir, kalau ada anggota masyarakat yang ingin bergabung atau elementasi apapun yang ingin bergabung di GLK, itu bagaimana Pak? Ya, itu yang kita harapkan. Tentu kita akan sangat welcome, sangat menyambut baik apabila ada elemen masyarakat atau siapapun yang ingin ikut terlibat untuk membangun literasi di daerah kita, ya, itu menjadi harapan kita. Dan bukan sekedar harapan, kami juga sudah menyiapkan beberapa rencana sebetulnya, beberapa kegiatan yang arahnya untuk itu gitu. Jadi GLK tidak pasif menunggu orang datang, enggak. Dalam konteks ini GLK ingin jemput bola. Ya. Karena kalau menunggu orang datang tuh mungkin lama dan sedikit. Nunggu Bapak Murjah itu jangan lupa. kita kepingin gerakan yang lebih masif kan, maka kita harus proaktif untuk menjemput bola gitu. Jadi pada prinsipnya GLK sangat welcome sekali kepada sangat, dan harus demikian. Nggak mungkin dong urusan sebesar ini hanya diurusi oleh segelintir orang, sekelompok orang yang kayak gini, nggak akan bisa. Terlalu besar urusan. Gitu. Memang agak sulit
memahami literasi itu seperti apa gitu, secara konkret ya. Tadi itu yang kita Iya. jelaskan. Orang mungkin mau peduli tapi nggak cukup paham. Ya. Apa pentingnya sih literasi? Karena selama ini urusan literasi itu kan lebih dipandang orang sebagai bagian dari urusan pendidikan. Dan itu kan nggak salah juga gitu. Literasi secara formal dia berada di bawah Kementerian Dikbud. Artinya negara pun memandang literasi itu masuk di bagian pendidikan dan nggak salah, nggak salah. Cuma kalau dia hanya dijadikan subordinat saja dari pendidikan, dia akan tenggelam. Nah, aku bicara tentang strategi. Kalau kita mau mengangkat literasi, dia harus disendirikan, bukan lepas maksudnya ya. Maksudku dia harus dibangun brandingnya secara khusus. Nah, itu upaya dari GLK. Maka aku mengatakan ada 3 elemen utama gitu kan, dalam urusan negeri kita yang mesti kita seriusi. 1, pendidikan, 2, membangun budaya, 3, membangun literasi. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan sedikit tentang hubungan ketiganya supaya lebih nyaman Ya. dipahami. Ya. Simpelnya begini. Asal muasal hidup kita itu adalah literasi. Ya. Kaitannya dengan definisi pengembangan tadi kan tentang seperangkat kemampuan. Nah, seperangkat kemampuan itu muncul dari sebuah proses yang menjadi inti dari literasi itu sendiri. Dan aku selalu mengatakan demikian. Literasi itu adalah berpikir. Tanpa berpikir tidak ada literasi. Dan itulah fitrah manusia yang paling mulia, berpikir. Ya kan? Kalau kita mau hubungkan sedikit lah dengan kitab suci kita, perintah pertama yang dulu adalah ikut baca. Baca bukan sekedar baca, baca berarti kan dipahami, di dalam, dikaji, dan itulah berpikir. Kemuliaan manusia dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lain adalah akal. Fungsi akal adalah berpikir. Literasi adalah berpikir. Maka aku mengatakan asal mula manusia adalah literasi, berpikir. Ya. Ketika dia berpikir, dia menghasilkan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Itulah budaya. Budaya adalah produk dari literasi. Ketika dia punya masalah, muncul sesuatu, jadi budaya. Ketika orang ingin hidupnya lebih baik, ya kan? Manusia berpikir, lahirlah sesuatu, jadilah budaya. Budaya adalah produk dari literasi, dari kemampuan dia berpikir. Tidak ada budaya tanpa literasi. Apapun itu, menurut aku ya, budaya adalah produk dari literasi. Budayanya maju kalau literasinya bagus. Ya, dan tidak ada budaya yang bagus tanpa proses berpikir yang bagus. Yunani kuno tidak akan bisa hebat jika tidak ada proses berpikir di dalam. Mesir kuno tidak akan bisa disebut hebat kalau tidak ada proses berpikir di dalamnya. Berpikir adalah awal mula, dan berpikir adalah induk dari literasi. Budaya adalah produk literasi. Ketika budaya ingin terus dikembangkan, ya kan, ingin terus dilestarikan, maka dia perlu dihantarkan kepada generasi yang berikut, ya kan? Itulah yang disebut dengan pendidikan, edukasi, menghantarkan budaya kepada generasi berikut. Itu yang disebut dengan pendidikan, menghantarkan, ya kan? Apa yang dihantarkan? Budaya yang dihasilkan dari literasi. Nah, ketika proses penghantaran ya delivery pendidikan tidak hanya sebatas menerima apa yang ada, dia mengembangkan lagi. Di dalam proses pendidikan ada yang disebut dengan pengembangan kajian-kajian dan seterusnya, dan itulah literasi. Jadi ketika budaya dihantarkan kepada generasi berikut melalui pendidikan, literasi masuk lagi ke pendidikan melalui proses berpikir.
Itu artinya apa? Literasi punya peran penting untuk dua hal utama tadi, budaya dan pendidikan. Tidak akan bisa maju ketika kita tidak perhatian dengan literasi. Literasi adalah proses berpikir, dan itu yang paling utama. Tidak ada literasi tanpa berpikir. Tidak akan ada budaya yang bagus tanpa ada proses berpikir. Dan pendidikan tidak akan hebat kalau tidak ada literasi yang bagus. Literasi, pendidikan, dan budaya, tiga hal yang besar. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membuat literasi yang selama ini dikerdilkan, yang selama ini dianggap kecil, dihidupkan, menjadikan besar. Untuk apa? Untuk membesarkan pendidikan dan membesarkan budaya. Ujungnya adalah membuat hidup lebih baik dengan literasi. Begitu. Jadi literasi ini baru bisa mati kalau orang nggak berpikir lagi. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Sangat mencerahkan.